Pemirsa, munculnya Ganjar Pranowo sebagai model dalam video azan menuai kontroversi. Video ini dinilai mengeksploitasi politik identitas di tengah persaingan kontestasi Pilpres 2024. Ditambah lagi ditayangkan di salah satu TV swasta yang menggunakan frekuensi milik publik yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk di luar kepentingan publik. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Muslihat Ganjar di Seruan Azan bersama saya, Zilvia Iskandar. Muslihat Ganjar di Seruan Azan. Memanfaatkan kekosongan hukum, mengeksploitasi celah aturan untuk bisa mencuri start kampanye, jelas-jelas sebuah bentuk penerabasan prinsip berkeadilan dalam kontestasi demokrasi. Para kandidat semestinya menjunjung tinggi fatsun politik. Kemunculan capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, dalam video azan maghrib yang disiarkan televisi publik memicu polemik di ruang publik. Tidak hanya soal etika, tetapi juga persoalan eksploitasi politik identitas. Di video itu, Ganjar yang menjadi model tengah berwudu kemudian sholat berjemaah di sebuah masjid dengan menggunakan baju koko putih, peci hitam, dan sarung. Mulanya video azan itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Ganjar lalu muncul menyambut jamaah yang akan sholat. Di situ Ganjar mengenakan baju koko putih, peci hitam, dan sarung batik. Dia lantas menyalami dan mempersilahkan jamaah yang datang untuk masuk ke masjid. Rangkaian video berikutnya, Ganjar terlihat melakukan wudhu dan setelahnya duduk di saf depan sebagai makmum. Bentuk tayangan yang tidak patut semacam ini semestinya tidak ditayangkan. Apalagi siaran TV tersebut menggunakan frekuensi publik yang tidak boleh dipakai untuk di luar kepentingan publik. Aksi Ganjar mendompleng tayangan azan tersebut jelas merupakan bentuk kampanye. Padahal semestinya tayangan azan semacam itu harus bebas dari kepentingan segelintir, termasuk dari unsur politik. Jangan hanya karena pemilik stasiun TV merupakan ketua umum parpol pendukung Ganjar, malah seenaknya menyajikan tayangan yang tidak mengedepankan etika dan fatsun politik. Namun, kekosongan hukum menjadi hambatan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menindak Ganjar. Pasalnya, Ganjar kini belum ditetapkan sebagai calon presiden, belum menjadi peserta pemilu. Ganjar baru menjadi kandidat yang bakal diusung dan belum terikat aturan pemilu. Penindakan tersebut sulit dilakukan lantaran regulasi pemilu antara sosialisasi dan kampanye dinilai lemah. Dalam pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik sebelum masa kampanye. Aturan kampanye yang absurd tersebut sehingga sulit membedakan antara sosialisasi dan kampanye. Dalam aturan sosialisasi, hanya untuk partai politik peserta pemilu, sementara untuk para kontestan, baca pres, baca wapres, tidak diatur. Hal inilah yang membuat atmosfer pertarungan bakal capres, cawapres di masa sosialisasi ibarat tarung bebas dan terjadi adanya ketidaksetaraan antar satu kandidat dengan kandidat lain. Untuk itulah, publik tentu berharap persoalan ketidaksetaraan dalam kontestasi demokrasi harus diakhiri. Jika memang Bawaslu tidak punya taring untuk menindak Ganjar, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mestinya mengambil langkah tegas untuk stasiun TV milik Ketua Umum Perindo tersebut. Apalagi jelas dalam Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu pada pasal 296 disebutkan bahwa KPU atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. Tanpa penindakan yang progresif dan tanpa efek jera, niscaya bakal diikuti oleh kandidat lain. Bahkan tidak hanya capres-cawapres, mungkin juga para calon legislatif. Penyelenggara pemilu pun harus menjadikan aksi Ganjar ini
bahan evaluasi untuk menyempurnakan aturan. Dan tentu bagi para kandidat lain agar dapat melakukan pengelolaan citra diri secara etis, bermoral, dan beradab, termasuk di media dengan tidak menampilkan sosialisasi politik primitif. Jangan mengakali ketiadaan aturan demi sekadar elektabilitas. Muslihat Ganjar di seruan azan, itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini, dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group, ada Gaudensius Suhardi. Bang Gaudens, selamat malam. Selamat malam. Ya. Bang Gaudens, kenapa disebut muslihat? Ya, muslihat itu netral maknanya di dalam kamus bahasa Indonesia ya. Muslihat itu ada daya, upaya, atau siasat taktik. Tidak ada konotasi negatif di dalam makna leksikonnya. Oke, tidak ada konotasi negatif, Ya. tapi apakah ini bisa dibaca sebagai sesuatu yang negatif, Bang? Itu tergantung parameternya. Tentu parameternya apa dulu ya. Kita melihat Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Di sana di pasal 36 ayat 4 itu disebutkan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Pertanyaannya, apakah kegiatan Ganjar di dalam kegiatan keagamannya yang diributkan belakangan ini memenuhi kriteria terkait dengan siarannya, memenuhi kriteria terjamin netralitasnya dan di atas kepentingan semua golongan atau tidak. Itu aja parameternya. Oke. Tentu yang bisa menjawab itu hanya ada dua lembaga di Republik ini. Yang pertama itu Komisi Penyiaran Indonesia, yang kedua itu Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Oke. Dari segi KPI-nya kita tahu sekarang sudah dilakukan pemanggilan begitu ya, atau sudah diberikan surat kepada stasiun televisi yang menyiarkan tayangan azan dengan Ganjar Pranowo sebagai modelnya. Tapi kalau dari sisi kita kaitkan dengan pemilunya, Bang Gaudens, kan kita tahu sampai sekarang itu belum ada peserta yang ditetapkan sebagai peserta pemilu, semuanya masih calon. Jadi apakah ini memang dilihat sebagai sebuah celah? Itu kalau kita menggunakan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi kalau kita menggunakan Undang-Undang Penyiaran, lain lagi cara melihatnya. Karena di dalam Undang-Undang Penyiaran itu yang berhak menentukan tentang kualitas konten sesuai atau tidak itu hanya Komisi Penyiaran Indonesia. Dan saat ini Komisi Penyiaran Indonesia sedang menjalankan kewajibannya dengan memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan persoalan tersebut. Oke, tapi kalau Bang Gaudens melihat ini lebih masuk ke ranah yang menjadi wewenang KPI daripada Bawaslu? Mestinya sih dua-duanya bisa bergerak bersamaan, dan minggu depan Bawaslu akan mengumumkan hasil penelitian dia terhadap kasus ini. Tetapi yang paling penting, ada atau tidaknya aturan bagi saya, apakah kasus ini memenuhi etika dan estetika atau tidak. Itu yang paling penting ya. Ini persoalan etika, bukan persoalan ada atau tidaknya aturan. Sebab kalau kita masuk ke dalam wilayah itu akan menjadi debatable, akan dikatakan bahwa belum dimulai kampanye sehingga aturan-aturan yang terkait dengan kampanye itu tidak bisa dikenakan kepada kasus ini. Tetapi masyarakat menganggap bahwa ada persoalan besar di dalam persoalan ini karena menyangkut ranah publiknya. Nah, ini tentu tugas yang mengatakan salah atau tidak salah, ya tunggulah putusan KPI. Oke, yang menjadi perdebatan juga Bang Gaudens adalah soal apakah dengan tampilnya Ganjar ini mengandung unsur politik identitas atau identitas politik, karena ada politisi dari PD Perjuangan mengatakan, Guntur Romli mengatakan yang dilakukan Ganjar ini bukan politik identitas tapi lebih kepada ya Ganjar memang seorang muslim, seorang beragama Islam, dia sedang menunjukkan bahwa identitas keagamaannya adalah Islam. Jadi apa yang salah di situ? Ya mungkin kalau bukan Ganjar yang tampil di situ akan ramai disebut sebagai politik identitas. Tetapi karena
yang tampil di situ adalah Ganjar Pranowo, yang disebutkan oleh Sekjen PDIP itu apa yang ditampilkan itu memperlihatkan sisi keagamaan, kepatuhan terhadap agama, atau yang disebut oleh Sekjen PDIP itu religiusitas. Itu yang yang mau ditampilkan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dari dulu sih? Kok baru sekarang gitu kan? Ketika nama itu disebut sebagai bakal calon presiden dari partai PDIP. Tetapi apapun kita katakan, tunggulah hasil penelitian KPI maupun Bawaslu. Oke, baik. Ada maksud apa sih supaya menampilkan sisi religius dari seorang Ganjar Pranowo? Apakah ini memang tidak terlepas dari motif politiknya? Kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda. Sosok yang religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Menjadi model tayangan azan di sebuah TV, tapi tadi Sekjen menyebutkan itu adalah religius yang tidak dibuat-buat. Bisakah kita teryakinkan dengan itu, Bang? Ya, religius yang tidak dibuat-buat kan tidak harus dipamerkan. Problemnya ketika kayak dipamerkan, di sana itu muncul tafsir politik identitas. Walaupun dibantah, tetapi sebagian analis menyebutkan bahwa politik identitas atau menggunakan agama sebagai sarana mencapai keuntungan di dalam elektoral itu adalah cara-cara primitif. Apakah tidak ada cara lain di dalam memperkenalkan calon, misalnya mengadu gagasan? Ya ikut saja, misalnya ketika mahasiswa membuat debat gitu, kenapa nggak diikutin sih? Kan kalau debat itu kan jelas isi otaknya, tapi yang diperlihatkan sekarang ini yang disebut sisi religiusitas, pertanyaan, lagi-lagi saya mempertanyakan, mengapa nggak dari dulu gitu diperlihatkan? Dan kalau memang seperti itu wataknya, untuk apa diperlihatkan kepada publik? Karena sisi religiusitas itu kan persoalan horizontal ya, bukan persoalan vertikal. Dan berarti kalau memang religius, kenapa harus ditunjukkan? Seolah berarti ada motif tertentu dengan menunjukkan religius itu, Bang? Ya, kalau tidak dalam masa-masa politik, tidak disebut sebagai bakal calon presiden, tentu tidak apa-apa tampil sama seperti yang lain-lain. Problemnya ini kan ingin mendapatkan keuntungan dari publisitas seperti itu. Lagi-lagi kita harus kembali kepada undang-undang yang mengaturnya. Di sana ada yang terkait dengan undang pemilu misalnya. Di dalam undang-undang pemilu itu tegas sekali dikatakan bahwa ranah konten maupun isi iklan di dalam media massa itu ranahnya ada kepada KPI dan Dewan Pers. Di dalam undang-undang penyiaran jelas sekali dikatakan bahwa konten itu, informasi itu harus netral dan di atas semua golongan, tidak menguntungkan salah satu golongan. Oke. Termasuk konten tayangan azan, Bang. Biasanya kan kita berpikir konten itu adalah pemberitaan gitu ya. Tapi kalau tayangan azan? Ya itu kan tayangan, disebutkan informasi di sana. Kan? Jadi tetap ya Bang ya? Ya tetap saja. Karena itu biarkanlah Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan. Apa yang akan diputuskan kita belum tahu karena masih dalam proses gitu. Tetapi masyarakat beranggapan bahwa jangan sampai politik identitas itu digunakan untuk kepentingan kampanye. Gitu. Sekali lagi bahayanya apa Bang kalau misalnya politik identitas, meskipun ini kan seperti bermain di area abu-abu dan tipis-tipis begitu ya, tapi tipis-tipis saja sudah terbaca bahwa ini berpotensi menjadi politik identitas. Bahayanya apa Bang? Ya biarkanlah agama itu wilayah sakral, sama seperti di dalam putusan terakhir Mahkamah Konstitusi, orang boleh saja menggunakan instansi pemerintah untuk berkampanye atau menggunakan
lembaga pendidikan untuk kampanye asalkan diundang oleh pemilik lembaga, tetapi tidak di tempat tempat ibadah gitu kan. Ini kan hal yang bisa ditarik benang merahnya ketika ditampilkan di televisi. Malah justru pertanyaan paling mendasar itu, untuk apa ditampilkan? Apakah tidak ada yang lain yang perlu ditampilkan? Gitu. Apakah tidak ada yang lain, tapi ada juga yang melihat apa yang salah. Apa yang salah dengan Ganjar? Dia belum menjadi peserta pemilu, kemudian dia memang sosok yang religius, dan tidak ada atribut kampanye, tidak ada atribut parpol di situ. Ya Selvi, kalau kita bicara salah dan benar itu kita bicara soal hukum. Ya. Tetapi ketika berbicara patut tidak patut itu kita berbicara tentang etika. Nah, persoalan etika itulah yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini yang tidak dijunjung tinggi di dalam tayangan tersebut. Oke, baik. Bang Gaudens, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Kami masih akan membahas seputar muslihat Ganjar di seruan azan. Baik pemirsa, kami melakukan survei atau polling dalam sosmed Metro TV, salah satunya adalah di Instagram dengan pertanyaan, munculnya Ganjar Pranowo di azan TV swasta merupakan bentuk politik identitas? Dan mayoritas atau 80% menjawab iya. Selain itu di sosial media atau di aplikasi X Metro TV, pertanyaan yang sama, jawabannya juga kurang lebih sama. 76% menjawab ya, itu adalah bentuk politik identitas. Masih ada perdebatan soal apakah ini politik identitas atau tidak, Bang Gaudens. Karena kemarin ketika saya mewawancarai politisi PD Perjuangan, Guntur Romli, ia mengatakan ini bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu dia menyuruh orang untuk memilih dia atau tidak memilih seseorang karena sama agamanya atau karena beda agamanya atau sara begitu ya. Tapi kalau Ganjar di sini dia hanya menunjukkan bahwa dia memang identitasnya adalah seorang Muslim, seorang Islam. Ya, dia identitas Muslim kan tidak harus diperlihatkan bahwa dia itu Muslim, hanya untuk memperlihatkan itu menggunakan sarana keagamaan di televisi. Ini kan problem utamanya. Kalau kita melihat pendapat masyarakat yang di hasil polling tadi, itu memperlihatkan opini publik itu mayoritas mengatakan itu politik identitas. Salah atau tidak tayangan itu, ya biarkanlah pihak yang berwenang yang mengatakannya. Dalam hal ini KPI untuk mengatakan salah atau tidak, atau Bawaslu nanti. Kita tunggu hasil hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan di dalam peraturan KPI itu kan ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan, mulai dari sanksi administratif sampai sanksi tidak boleh tayang gitu kan. Itu sanksi yang sudah diatur sebelumnya. Oke, itu gitu. Sanksi kepada stasiun televisinya ya Bang, mungkin bisa diberikan kepada stasiun televisinya. Tapi kalau kepada Ganjar atau kepada partai politik di belakang Ganjar, apakah itu bisa sampai sejauh itu kalau menurut aturan? Tidak ada sanksi itu di dalam aturan. Karena yang diatur itu kan tentang iklan di media massa gitu kan. Itu yang diatur. Tetapi tentang figurnya atau sosok yang ditampilkan itu belum diatur di dalam Undang-Undang Pemilu ya. Oke, baik. Terakhir Bang Gaudens, kita tahu pada saat pengalaman Pilkada DKI ya, disitulah muncul bagaimana politik identitas atau polarisasi itu begitu tebal. Nah, pada saat itu semua partai politik termasuk PDI Perjuangan apalagi getol sekali menyuarakan jangan kita bermain di politik identitas. Tapi kalau sekarang cara-cara seperti itu dicoba meskipun tipis-tipis, apakah ini berarti ya partai politik mulai menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kemenangan? Ya, yang saya katakan tadi, ini kan masih di ranah abu-abu ya, wilayah abu-abu. Tetapi kita harus katakan partai politik, bukan hanya partai politik, siapapun anak bangsa ini mestinya tetap tegak lurus pada pendirian, tinggalkanlah politik identitas itu. Banyak sekali persoalan-persoalan Republik ini yang bisa didiskusikan, dan untuk memenangi elektoral itu tidak harus menggunakan agama, tapi gunakanlah akal sehat, akal waras, yaitu adu gagasan. Boleh bersaing, tetapi adu gagasan itu jauh lebih rasional
ketimbang menggunakan agama. Tadi di awal saya katakan penggunaan agama di dalam politik itu adalah pilihan paling primitif. Gitu. Paling primitif. Oke. Terima kasih Bang Gaudan sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita bersama. Pemirsa, demikianlah Editorial Malam episode Muslihat Ganjar di Seruan Azan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.